Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Kasarung. Di atas tanah kampung Jayamati, semua dipertaruhkan terdapat harga setimpal untuk kesepakatan, sekalipun itu kesesatan dan kematian. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Kasarung. Si pengurang kewa dan saya kamera tepat. Baru saja Mang Idi menerima gumpalan rambut itu, suara dua motor baru saja berhenti di samping rumah. Gama yang masih cemas langsung memastikan dengan keluar dari dapur. Mamat Begeng, Budi dan seseorang yang dipapahnya itu berjalan perlahan. Gam, cepat bilang sama Mang Idin kondisi Reza semakin kritis. Reza? Belum sempat aku pergi ke pasar Mekar Bumi, ia malah datang ke pasar. Mamat Begeng menutupi lehernya yang terus meneteskan darah. Budi perlahan menundukkan kepala saat melewati Gama. Sementara Reza berusaha untuk menyapa Gama, namun tenaganya sudah tidak tersisa akibat dari darah yang terus keluar di bagian betisnya. Cepat tidurkan tubuh Reza dan lehermu di sini, Mat. Tahu kan sekarang, Dim, alasan ramuan itu barusan harus disisakan. Mang Ide mengangguk. Seharusnya ia sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan Ki Dudui selalu membuahkan bukti. Namun pesannya barusan untuk menjaga rahasia tentang Gama membuatnya berkecamuk saat melihat Gama sedang berbicara dengan Budi. Apa yang terjadi dengan leher Mamat Begeng dan kaki Reza? Maaf, Gam. Seharusnya kedatangan Reza bukan kabar baik. Sesuatu buruk akan cepat terjadi menimpa keturunan Kertajasa dan kampung di mana Reza berasal. Ki Dudu melihat dua mata Reza baru saja perlahan terlelap. 2 hari kemudian, tubuh kurus Reza dengan luka di bagian betis kiri sudah perlahan kering. Ramuan dedaunan itu dapat bekerja lebih cepat walau tidak dapat memaksa kesadaran Reza. Dengan pertanda Reza untuk sadarkan diri sama sekali belum terlihat, kecuali Mang Idim yang terus merawatnya untuk memastikan anak dengan nasib malang itu dapat segera membuka mata dan mulut agar memberikan informasi yang dinantikan Mamat Begeng perihal Ki Gawir dan Jayamati yang telah ia nantikan selama 5 tahun. Begitu juga dengan Gama sepulang mengajar dari sekolah dasar dan atas izin Dewi yang menyuruhnya untuk ke rumah Ki Dudui setelah dijelaskan begitu pentingnya masalah ini. Dewi sebagai istri hanya bisa mengiringi dengan doa karena sudah tidak terhitung suami tercintanya itu selalu berhadapan dengan masalah di luar nalar. Terik matahari sore baru saja akan tiba mengiringi Gama baru saja sampai di rumah Ki Dudui. Beberapa pertanyaan dan perubahan Mang Idim serta kakeknya itu menanamkan rasa penasaran dalam diri Gama, karena ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak ia ketahui, termasuk tidak dapatnya jawaban tentang luka di bagian dada Ki Dudui. Seharusnya hari ini Reza sadar, dapat membuka mata, lukanya sudah membaik. Budi dan Mamat Begeng langsung menjumpai Gama ketika melihat keadaan tubuh Reza. Jayamati yang terakhir aku dengar begitu sangat gempar, Kek. Tapi aku penasaran apa kaitannya dengan Kertajasa dan Ki Gawir. Dari Reza kita akan bergerak. Perasaan ditinggal ibu tidak pernah beda rasanya, akan selalu membekas.
Ucapan Ki Dudui membuat Gama, Budi, dan Mamat Begeng seketika terdiam membenarkan ucapan Ki Dudui. Mang Idim dengan berjalan perlahan membawa wadah berisikan air segera mengelap tubuh Reza. Beberapa dedaunan dan bunga-bunga segera ia basuhkan. Beberapa kali kulit wajah Reza merespon menggerakkan bibir dan kelopak matanya. Minggir sebentar, Dim. Satu kali usapan telapak tangan Ki Dudui segera mendarah di wajah Reza, membuat seluruh tubuh Reza bergetar bak terkena sengatan listrik. Ki Dudui segera membisikkan sesuatu di bagian telinga kanan Reza, membuat kepala Reza bergerak perlahan. Matanya perlahan terbuka, segera Mang Idim membuka paksa mulut Reza agar seluruh cairan ramuan dedaunan itu masuk melewati tenggorokan. Tahan, itu akan membuatmu cepat pulih, Za. Reza dengan tubuh lemah segera membuka seluruh mata. Ia cukup tenang berada di keluarga yang pernah Mamat Begeng janjikan 5 tahun lalu. Apa yang kamu bawa dari Jayamati? Mamat Begeng mengusap rambut belah tengahnya karena sepanjang hari ia harus melawan rasa pusing di kepala akibat tidak adanya botol hijau di genggaman tangan. Jika masih lemas, jangan dulu dijawab. Kami akan menunggu sampai kamu pulih. Tangan Reza segera bergerak ke arah saku celana dengan tergesa-gesa. Ia seperti mengingat sesuatu yang telah dibawanya. Ini Mat. Reza perlahan dengan bibir yang bergetar menampakkan sebuah ketakutan yang sudah lama menyelimuti dirinya. Sontak apa yang dikeluarkan dari saku celana Reza membuat semuanya terkaget. Tunggu. Mang Idim segera berjalan tergesa-gesa ke arah kamar Ki Dudui, membawa sesuatu yang malah kemarin Gama dapati dari samping belakang rumah. Kini giliran Reza yang kaget ketika gumpalan rambut di tangan Mang Idim sama dengan apa yang ada di telapak tangannya. Ceritakan keadaan di sana, Za. Baik, Kek. Walaupun belum mengetahui nama-nama orang di depannya itu, namun ia lebih percaya karena melihat Mamat Begeng begitu sangat menghormati mereka semua. Rumah gubuk peninggalan ibu setelah aku tidak pernah kembali kini kosong, dan terakhir aku melihatnya sudah tidak terurus. Itu yang membuat aku kembali ke Jayamati. Semua orang menatap ke arah Reza dengan serius. Aku melihat lebih dari 5 orang perempuan muda, kakinya terpasung, tangannya terikat. Dan aku membawa ini. Reza kembali menunjukkan gumpalan rambut yang sama, hanya berbeda di tangannya tanpa darah segar, sementara di tangan Mang Idim darah itu sudah kering. Terpasung sama seperti ibumu. Benar, Pak Guru. Panggil saja aku Gama dan ini Budi, tidak perlu memakai nama Pak Guru. Reza hanya menganggukkan kepala setelah mengetahui nama lelaki gondrong dan lelaki berpakaian baju coklat mengajar itu. Lanjutkan lagi, Za. Persis sama seperti perempuan itu, terpasung seperti ibu dan Mbah Yanto sebelum hilang. Dan sampai saat ini belum pernah ditemukan, kecuali 5 tahun lalu Mbah Ujang menghajarku habis-habisan di gudang ketika aku mendapati sesajen di gudang milik keluarga Eko Sumaryanto. Kini kuasa Mbah Ujang pindah pada Kang Jarwo, dia yang sering berkeliling setiap malam menjenguk perempuan-perempuan yang terpasung itu. Dan Mbah Ujang tidak pernah jauh dari Pak Eko. Informasi yang Reza bawa dari Jayamati ditemani sore yang semakin larut. Setiap ucapan didengarkan dengan baik oleh Gama dan Budi, begitu juga rasa kesal dari raut wajah Mamat Begeng. Siapa lagi nama-nama yang mencurigakan, Za? Aku tidak pernah berjumpa dengan Pak Eko karena Mbah Ujang dan Kang Jarwo kini disegani di Jayamati. Aku yakin kampung itu menyembunyikan hal kejimat. Begitu juga soal Ki Gawir. Seseorang pernah melihat beberapa bulan terakhir ada kakek tua aneh yang sering berkunjung ke rumah gubukku. Namanya Ki Gawir, sama dengan nama yang kamu cari selama ini. Mereka berempat terus memperhatikan informasi yang Reza bawa, termasuk Mamat Begeng yang cukup senang mendengar nama Ki Gawir yang masih hidup, walau belum pasti sama sekali. Aku masih yakin ibuku Siti masih hidup, tidak seperti yang dikatakan Mbah Ujang saat itu, malah sebaliknya. Karena pernah ada yang melihat di malam buta dia berjalan dengan Mbah Yanto, namun entah benar atau tidak. Reza langsung menghentikan ucapannya, bersama linangan air mata mulai menetes melewati kulit pipi.
Tolong, aku minta tolong. Jika ibuku memang sudah mati sesuai cerita Mbah Ujang, setidaknya jangan ada perempuan-perempuan lain seperti ibuku di Jayamati. Kini sudah ada 5 orang perempuan. Dan setiap dari pasung kayu aku menemukan ini dari kelimanya saat menjenguk mereka. Ki Dudi sontak berdiri, rokok yang terjepit di antara jarinya itu segera ia matikan ke dalam asbak. Ia segera mengusap kepala Reza berkali-kali. Kasarung, dari dahulu kala sampai saat ini tetap sama. Kesuburan harus dibayar oleh nyawa, termasuk apa yang terjadi di Jayamati. Semua berkaitan antara Kertajasa, Tapak Tilas keluarga besar Kilang Samana, Ki Gawir, Ibu Reza, dan kesesatan di sana. Gama, Budi, Mamat Begeng, dan Mang Idim segera menundukkan kepala. Gam, atur keberangkatan Budi ke sana. Kakek ingin Reza tetap di sini ditemani Mamat Begeng. Kakek bersama Mang Idim harus kembali ke Leweng Situ Gede. Mereka di Jayamati akan mempersiapkan segalanya, termasuk nyawa Reza yang mereka incar sekarang. Gama langsung memahami perintah Ki Dudi, begitu juga dengan Mamat Begeng dan Mang Idim. Maaf, Ujang dan Jarwo itu bapak dan anak. Betul-betul masuk Mak Lilis, istrinya mengurus Diana Riana dan Anita Riana, anak serta istri Pak Eko. Keluarga mereka kaki tangan keluarga Eko Sumaryanto. Dan Mbah Yanto sebelum hilang adalah sesepuh Jayamati yang dipercaya akan penjaga Bukit Kembar yang tidak pernah dijamah manusia. Ki Dudi menarik nafas cukup dalam mengetahui maksud ucapan Budi. But tanpa aturan. Kulit wajah Budi di dekat mulutnya sedikit bergerak, sesuatu yang membuatnya senang mendengar kalimat itu. Tapi jangan membuat saksi kunci mati sebelum berbicara, dan membuka jalan yang lain. Gama yang akan ingatkan. Gama hanya menganggukkan kepala, namun dari kejauhan ia melihat tiba-tiba Meong Hideng berlari ke arahnya, mengikuti pancaran matahari sore dengan cahaya keemasan yang masuk melalui pintu dapur. Bak menjelma sebagai saksi pembicaraan penting mereka berlima. Tiba-tiba suara hantaman benda keras mendarat pada kayu pintu dapur, hingga membuat pintu kayu yang kuat itu seketika ambruk. Bagian ujungnya menimpa pundak Budi. Budi! Tubuh Budi sama sekali tidak bergerak, hanya bagian ujung kayu yang keras itu retak di pundaknya, membuat Reza hanya terkesima. Namun apa yang dilihat Gama, Mamat Begeng, Budi, Mang Idim, dan Ki Dudi adalah bayangan hitam berbentuk tangan penuh bulu berada di depan pintu dapur. Bayangan yang semakin jelas terlihat manakala cahaya sore semakin pekat. Tidak banyak waktunya. Jayamati 2 hari kemudian, jalan setapak menuju kampung Jayamati yang sangat subur sudah Gama dan Budi lihat. Satu-satunya jalan menuju kampung Jayamati yang terhimpit hutan lebat, namun bagi mereka berdua, terutama Budi, hutan bak tempat bermain. Ingat pesanku, Bud. Coretan dari Reza itu berisikan lokasi rumah Pak Eko dan rumah gubuk Reza. Gama membenarkan kemeja yang ia kenakan. Gama memeriksa kembali isi dalam saku celana, termasuk keberadaan gelang gengge. Seharusnya 1 hari yang lalu kamu mencari informasi Eko Sumaryanto di Pasar Mekar Bumi. Tidak akan kesulitan untuk berjumpa dengannya, Kam. Kertas ini akan menjadi kunci. Gama memasukkan kembali 1 lembar kertas berisikan alamat rumah Pak Eko Sumaryanto dan sebuah tawaran untuk pembukaan baru kerjasama, yang mana hasil bumi Jayamati sudah tidak tertampung di Mekar Bumi. Ia mencari pasar-pasar lain untuk hasil sayuran, buah, dan padi dengan kualitas nomor 1. Pertengahan malam di rumah gubuk Reza adalah waktu paling akhir. Siapa yang lebih dahulu datang, tunggu.
Budi langsung menganggukkan kepala. Ia segera berjalan masuk ke dalam hutan dengan pakaiannya penuh robekan, serta rambut gondrongnya yang terurai berantakan. Suara kendaraan roda 2 yang Gama kendarai sontak mengundang perhatian beberapa warga yang berada di kebun pisang. Kendaraan roda 2 itu tidak biasanya masuk ke kampung Jayamati. Beberapa kali Gama kesulitan mengendalikan ban yang mengesot menginjak tanah merah. Mau kemana Pak? Sepertinya salah alamat. Teriak seseorang mendekat ke arah Gama yang sedang memapa motor cukup besar. Rumah Pak Eko, saya dari luar kota. Datang ke sini karena selembaran yang saya dapatkan dari pasar Mekar Bumi. Gama menunjukkan kertas itu yang ia keluarkan dari dalam saku celana. Lelaki itu memperhatikan dari ujung kaki hingga ujung kepala Gama. Pakaian yang rapi serta sepatu kulit yang mengkilap sudah cukup membuat lelaki itu percaya bahwa di hadapannya bukanlah orang biasa dan jelas bukan warga kampung Jayamati. Naik saja Pak, biar saya dorong. Seharusnya motor tidak bisa masuk sini. Tidak akan bisa kecuali gerobak. Kendaraan Bapak saja kebanyakan tidak berada di kampung. Ucap lelaki yang susah payah membantu motor yang Gama kenakan. Gama sontak ingat pesan dari Reza bahwa semua warga kampung Jayamati menyebut Pak Eko dengan sebutan Bapak. Kalau saya tahu jalannya seperti ini, saya juga tidak akan mau Pak bawa motor ke hutan dan jalan seperti ini. 3 orang lainnya yang sedang memanen pisang seketika berteriak pada temannya yang sedang membantu Gama. Cepat, ada Kang Jarwo sini. Maaf Pak, saya tinggalkan. Lelaki dengan mengenakan topi dan kacamata hitam berjalan mendekat ke arah 3 kuli panen pisang. 2 orang mengikuti dari belakang. Jarwo, itu dia orangnya. Baguslah. Sedari tadi pandangan Gama sesekali melihat ke arah 2 bukit kembar bernama Jayamati yang sudah ia ketahui dari Reza. Lelaki yang barusan terlihat oleh Gama sedang berbicara dengan Kang Jarwo. Telunjuknya mengarah pada Gama yang baru saja mendorong motor ke dekat pohon besar. Tidak akan bisa Pak masuk ke kampung dengan membawa motor itu. Saya benar-benar tidak tahu, tapi selembaran ini menarik perhatian saya untuk bisnis dengan Pak Eko. Saya punya lahan pasar ratusan hektar, jaraknya 3 jam dari kampung ini. Gama memberikan tangan untuk berjabatan dengan Jarwo. Jarwo sontak terkejut dengan ucapan Gama. Apalagi ia sendiri beberapa minggu terakhir membagikan selembaran yang kini berada di tangan Gama. Saya antar saja, berjalan kaki untuk berjumpa dengan Bapak. Jawab Jarwo setelah memperhatikan Gama beberapa saat dan tidak ada yang Jarwo curigai sama sekali. Di bawah terik matahari menuju sore itu, Gama memperkenalkan dirinya dengan nama Suryo. Sepanjang jalan, Gama menceritakan bisnis lahan pasar yang ia sewakan pada para pedagang pada Jarwo. Namun ia ingin memperlebar keuntungannya dengan cara menyediakan para pelanggan hasil bumi dengan kualitas yang sangat bagus, sehingga lahan pasarnya akan semakin ramai dijumpai banyak orang dan ia dapat menaikkan harga sewa. Dan saya minta maaf Pak Jarwo, di waktu yang tidak tepat tiba di kampung ini. Tidak apa-apa Pak, Bapak pasti senang menyambut tamu untuk berbisnis. Apalagi kita sejak 5 tahun ke belakang selalu melimpah dengan hasil bumi. Sepanjang jalan menuju rumah Pak Eko tidak jarang beberapa warga melihat ke arah Gama dengan tatapan heran. Beberapa orang lainnya hanya menggelengkan kepala tanpa Gama paham maksud dari warga kampung itu. Jalanan tanah merah sudah Gama pijak hingga sebuah rumah gubuk dengan bertembok bilik yang sudah lama tidak terawat itu menarik perhatiannya. Tidak salah, sesuai dengan informasi Reza itu rumahnya. Beginilah keadaan Jayamati, rumah-rumah dan hasil bumi kami tidak sebanding menterengnya Pak Suryo. Maksudnya Kang? Semua warga lebih betah menghabiskan waktu di ladang sawah, perkebunan atau peternakan mereka. Itu adalah keuntungan ketika Bapak membelinya dengan harga mahal. Ucapan Jarwo memecah pandangan Gama. Termasuk rumah itu kosong juga. Tatapan Jarwo seketika berubah ke arah Gama. Maksud saya, rumah itu sayang saja. Kalau di desa saya dengan rumah yang tidak terawat akan saya robohkan dan saya jadikan lapangan tempat anak-anak bermain. Oh iya, tentu.
Rumah itu memang sudah lama ditinggal yang punya. Kami lebih suka menunggu rubuh saja, Pak Suryo. Ia tidak ingin menanamkan kecurigaan pada Gama. Tinggal hitungan menit Jarwo dan Gama akan tiba di halaman rumah nan luas. Dengan bangunan megah mentereng indah, namun tiba-tiba Jarwo melihat seseorang dengan wajah penuh keringat berlari ke arahnya. Kang! Suara teriakan itu seketika membuat langkah Jarwo dan Gama berhenti. Oh, Kang. Jarwo segera menyuruh Gama untuk menunggunya ketika lelaki itu memberikan pertanda untuk berbicara empat mata. Lelaki itu menuju ke beberapa area yang tidak Gama pahami, namun Gama langsung ingat ketika telunjuknya ke arah Bukit Kembar Jaya Mati. Mulut lelaki itu terus bergerak menjelaskan sesuatu, lalu ia memperagakan dengan cara menarik-narik baju yang ia kenakan, serta menunjukkan sebuah gerakan pada rambut yang menunjukkan seolah panjang. Seketika Gama sadar akan satu hal. Antara kehadiran Budi atau 5 perempuan yang terpasung di kampung ini. Gama lalu membuang tatapannya agar tidak dicurigai oleh Jarwo. Urus semua dan tangkap kalau ucapanmu itu benar. Jarwo lalu berjalan ke arah Gama. Gama dengan tenang tidak menunjukkan rasa penasarannya. Ia lebih memilih jalan terlebih dahulu menuju rumah Pak Eko yang sedari tadi sudah menarik perhatian. Dari sana semua bermula. Gama semakin penasaran. Halaman luas rumah keluarga Eko Sumaryanto dengan rumput hijau terawat itu baru saja Gama pijak bersama Jarwo. Dari depan seorang perempuan cantik hampir seusia dengan Reza sedang duduk bersama nenek tua yang menatap Gama heran. Itu Anita, anak bapak. Ya, sebelum sore Pak Suryo harus berjumpa. Jarwo segera membawa Gama duduk di kursi sebelah rumah yang menghadap ke arah taman samping. Itu gudang. Jarwo hanya mengangguk. Ia menyuruh Gama untuk menunggu Pak Eko. Dari tatapan Gama, gudang-gudang yang diceritakan Reza sudah terlihat jelas. Bahkan satu gudang lain dalam proses pembangunan yang terlihat belum selesai sama sekali. Suara langkah lelaki tua dari dalam rumah perlahan keluar, manakala melihat Gama yang sedang duduk. Biasanya tamu bapak tidak ada yang berani datang ke kampung ini. Mereka lebih senang menunggu di pasar menanti kiriman hasil bumi dari Jaya Mati daripada tiba ke rumah ini, kecuali tiap tahun dalam acara syukur bumi. Lelaki tua dengan uban putih di sekujur rambut itu terus memperhatikan Gama. Baru saja Gama akan menjawab, Bahu Ujang kembali berjalan begitu saja karena Gama melihat lelaki bertubuh gempal dengan brewok tebal berjalan mendekat bersama Jarwo. Bah, temani saya biar Jarwo urus kekacauan di ladang padi serta hutan yang tidak biasanya terjadi. Gama langsung berdiri, namun ketika ia hendak memberikan tangan untuk berjabat dengan Pak Eko, ia diberikan pertanda oleh Bahu Ujang untuk segera duduk kembali. Pak Eko langsung memberikan senyum tipis ke arah Gama, mengeluarkan rokok cerutu dari saku baju kemeja. Jarang sekali, bahkan tidak pernah ada tamu ke rumah saya kecuali Pak Suryo. Jika saya salah, saya minta maaf Pak. Tapi selembaran ini membuat saya tertarik. Gama kembali mengeluarkan selebarannya ia dapatkan dari pasar Mekar Bumi. Bahu Ujang dengan cepat mengambil kertas itu dari tangan Gama, membacanya kembali lalu mengangguk ke arah Pak Eko. Bisnis itu kejam, Pak Suryo. Gama sedang merasakan gelang ginggir dalam saku celananya mengeluarkan panas itu sontak kaget. Aku paham yang dimaksud Pak Eko. Baguslah, tapi jelas menguntungkan. Saya bisa jamin lahan pasar bapak di kota itu akan penuh, tapi syaratnya adalah kesetiaan. Dengan perlahan Pak Eko mengeluarkan asap rokok cerutu dari mulutnya tanpa menunjukkan rasa takut dan bersikap tenang. Gama langsung menjelaskan dengan penuh percaya diri akan pasar yang sudah dia ketahui informasi lengkap yang akan dijadikan tempat kerjasama dengan Pak Eko. Pak Eko hanya mengangguk, ia tidak lagi mendengar penjelasan Gama. Ia seperti terus memperhatikan sambil dalam hatinya terus mengucapkan sesuatu. Ya Pak Suryo, saya percaya mulai 3 hari ke depan segala urusan pengiriman dan pembayaran akan dilakukan Jarwo.
Tidak berbeda dengan Pak Eko, Bah Ujang yang perlahan berdiri setelah memperhatikan ke arah Bukit Kembar Jaya Mati tiba-tiba berdiri juga. Ini waktunya sudah sore, tidak baik juga untuk Pak Suryo melewati hutan malam hari. Biar saya antar. Pak Eko yang menganggukkan kepala itu seperti sedang meyakinkan diri sendiri. Pikirannya beradu sengit untuk saling meyakinkan satu sama lain atas kehadiran lelaki yang perlahan membuatnya curiga. Baru saja Gama perlahan berdiri dengan cahaya sore yang semakin larut itu, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan perempuan begitu sangat kencang membuat Pak Eko seketika berdiri. Wajah Bah Ujang langsung Gama lihat menunjukkan kebingungan. Pak Eko sontak berbisik ke dekat telinga Bah Ujang sebelum ia berjalan tergesa-gesa dengan tubuh gempalnya itu masuk ke dalam rumah. Anak perempuan tadi yang di depan rumah. Gama memastikan suara teriakan berkali-kali, namun ia tetap berusaha memajang wajah tidak peduli agar Bah Ujang tidak curiga. Bapak panggil. Tegas seorang perempuan tua yang berjalan membawa tampah rotan berisikan air putih. Bah Ujang dengan berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Tubuhnya kini tidak lagi menampakkan bayangan karena gelap malam baru saja tiba. Nenek tua itu memandang Gama dengan aneh, kulit dahi yang keriput mengkerut. Lebih baik Pak Suryo pergi sekarang. Gama yang sudah mengetahui bahwa itu adalah Mak Lilis pembantu sekaligus istri Bah Ujang hanya menatap heran ketika gelas itu diletakkan Mak Lilis di atas meja. Dan jangan pernah minum air itu, Pak. Belum sempat Gama menjawab, dari kejauhan ia melihat seorang warga kampung berlari kencang menuju rumah. Lelaki itu sudah banjir dengan keringat. Malis, Kang Jarwo ada? Malis yang berdiri di dekat Gama kembali menyuruh Gama pergi. Ada apa? Itu Kang. Gama kembali tidak memperdulikan agar Jarwo tidak curiga, namun tidak dengan Jarwo ia malah menatap Gama dengan tatapan tajam penuh arti. Keadaannya kacau. 5 orang perempuan itu tiap rumah tiba-tiba histeris teriak, Kang. Jarwo langsung menutup mulut lelaki itu agar tidak terdengar oleh Gama. Anita kembali berteriak jauh lebih kencang dari ruang tengah rumah. Persis sama dengan Anita anak Bapak. Dengan mengencangkan tali golok yang mengikat di bagian pinggang Jarwo, langsung menarik tubuh seorang warga itu dan berjalan tergesa-gesa meninggalkan rumah Pak Eko. Cepat pergi Pak Suryo. Gama yang merasakan gelang genggenya semakin panas dari dalam saku celana segera berdiri. Apa aku perlu pamit pada Bah Ujang dan Pak Eko? Tidak, cepat pergi. Baru saja Gama akan keluar dari halaman teras rumah, tiba-tiba Bah Ujang berjalan tergesa-gesa dengan golok yang melingkar di bagian pinggang. Saya antarkan Pak Suryo, ini sudah malam. Tidak baik berjalan sendirian di dalam kampung Jaya Mati. Wah, dengan senang hati Bah Ujang. Gama berusaha tetap tenang walau kini ia merasakan seluruh keadaan berubah semakin mencekam. Terutama dari arah belakang rumah yang menghadap ke salah satu gudang. Semakin jauhnya langkah Bah Ujang dan Gama membuat Maklis hanya bisa menggelengkan kepala. Apalagi jeritan suara Anita tidak lagi berhenti. Tenang, orang itu akan mati juga malam ini sebelum keluar dari kampung. Aku tahu siapa orang itu. Tegas Pak Eko pada Budiana yang sedang menangis melihat anaknya tidak sadarkan diri. Di bawah gelap malam yang semakin pekat, langkah Bah Ujang dan Gama kembali memasuki dalam kampung. Sedang sakit saja anak Bapak itu, Pak. Biasanya penyakitnya baru akan sembuh. Gama sengaja tidak memberikan jawaban agar Bah Ujang cerita banyak, malah ia menjelaskan rasa bersalahnya menemui Pak Eko bukan di waktu yang tepat. Saya malah tertarik dengan rumah gubuk itu, Bah. Mungkin bisa saya beli dan saya bangun kembali, agar ketika ada keperluan ke kampung Jaya Mati, saya bisa punya tempat tinggal. Beberapa kali teriakan histeris perempuan dari rumah-rumah yang Gama lewati kembali terdengar. Pantas tadi Jarwo cerita mau lihat.
Saya tahu pemilik tanah itu, Pak. Sudah abaikan saja teriakan perempuan itu sedang sakit sama dengan Anita. Bah Ujang tersenyum penuh arti. Gama hanya mengangguk. Bah Ujang mempersilahkan Gama berjalan lebih dulu menuju rumah gubuk yang sudah tidak terawat penuh dengan tumbuhan tinggi yang terkena sorotan cahaya terang bulan malam ini. Kemungkinan tidak dikunci, buka saja. Gama melihat dari kejauhan dua cahaya kuning dari mata Meong Hideng sudah berada tidak jauh darinya. Dulu rumah ini bekas. Bah Ujang tiba-tiba menghentikan ucapannya, berdiri di belakang tubuh Gama. Gama langsung melihat sebuah pasung kayu yang tergeletak penuh debu. Bekas apa, Bah? Bah Ujang memperhatikan ke atas lantai tanah yang melihat bukan hanya bekas selangkah dirinya dan Gama, melainkan bekas selangkah lain. Bangsat, siapa kau sebenarnya, Suryo? Baru saja Gama akan berbalik badan, sebuah golok tajam berada di leher Gama. Dari arah rumah gubuk sesuatu berputar keluar. Tolong. Kedua tangan Jarwo sudah terikat tali sangat kencang. Dengan kedua kaki yang sudah berlumuran darah tidak mampu lagi bergerak. Tubuhnya terkapar di atas tanah. Gama yang sudah terkunci lehernya oleh golok sontak kaget. Begitu juga dengan Bah Ujang. Kau habisi orang itu akan aku lepaskan kepala anak Jarwo dari tubuhnya. Lelaki dengan rambut gondrong serta tatapan dingin dan pisau penuh darah yang berada di genggaman tangan keluar dari kamar rumah gubuk. Kita lihat seberapa banyak darah yang akan tumpah malam ini di kampung Jayamati. Dan mereka bisa aku pasung sampai mati. Satu tangan Budi menyeret tubuh lelaki tua dengan tangan dan kaki terikat bagi hewan buruan. Bayanto. Terik sinar matahari sudah melewati dedaunan dari pohon yang menjulang tinggi di hutan lebat kampung Jayamati. Sinar itu sedang menerangi langkah seorang lelaki berambut gondrong, lelaki yang tepatnya mirip dengan orang gangguan jiwa. Berpakaian lusuh dengan beberapa tubuhnya kotor. Lama rasanya tidak seperti ini. Seperti apa memang kampung Kasarung yang Ki Dudu bilang sangat keji itu? Budi sangat penasaran. Ia tidak kesulitan untuk membedakan mana jalan setapak di dalam hutan yang sering dijamah manusia atau sebaliknya. Berkejaran dengan waktu, Budi harus mendapatkan apa yang ia cari hari ini sampai tengah malam. Waktu yang sudah dijanjikan dengan Gama sebelum mereka berpisah, termasuk memastikan juga keamanan serta keselamatan Gama, yang ia yakini pasti tidak akan kesulitan berjumpa dengan keluarga Eko Sumaryanto. Beberapa kali langkah Budi berhenti untuk menghisap rokok, lalu memastikan kembali dengan melihat coretan kertas berisikan letak rumah Reza serta rumah Pak Eko. Ujung kampung rumah Pak Eko, di depan sana rumah Reza. Mata Budi terus melihat ke arah kertas. Ia sedang memperhitungkan jarak. Beberapa kali tubuhnya berputar, ditemani asap rokok yang sedang ia hisap. Dan di sana rumah Mbah Yanto. Kemungkinan terburuk jalan keluar dari kampung ini adalah... Budi dengan cepat ia kembali memasukkan kertas ke dalam saku celana ketika mendengar suara kaki menginjak ranting dan dedaunan. Membuat ia langsung menundukkan kepala yang tertutup rambut gondrong. Ke sana tidak ada jalan. Teriak seorang lelaki yang sedang memanggul kayu bakar berjalan pincang di atas jalan setapak. Lelaki itu berteriak dengan tubuh bergetar serta beberapa kali menggelengkan kepala. Budi sama sekali tidak menghiraukan teriakan itu, namun dengan sengaja ia mengurangi langkah kaki setelah memastikan pisau andalannya itu berada di belakang pinggang. Ia sudah mengetahui bahwa ke arah depan adalah jalan menuju Bukit Kembar Jayamati. Sepertinya kamu bukan warga kampung sini, ucap lelaki yang kini semakin dekat dengan tubuh Budi yang berdiri mematung. Lelaki itu terus mendekat. Ia semakin heran pada Budi dengan tubuh tegap dan rambut gondrong yang baru pertama kali ia lihat. Suara kayu bakar yang sengaja dijatuhkan lelaki itu sudah Budi dengar. Tidak pernah ada warga kampung yang berjalan ke ujung sana. Kamu dari kampung sebelah?
Tanya lelaki yang dengan pakaian banjir keringat mendekat tergesa-gesa dengan berjalan pincang membuat golok yang terikat di pinggang itu juga bergerak. Budi sama sekali tidak menjawab ketika tubuh lelaki yang hampir seumuran dengan Gama itu memperhatikan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Berjalan ke depan Budi yang menundukkan kepala. Hanya rokok yang terjepit di jari Budi terus mengeluarkan asap. Kamu bisu? Tegas lelaki yang kini semakin heran melihat penampilan lusuh Budi yang anehnya tidak mengeluarkan bau seperti yang ada di pikiran lelaki itu. Sudah hampir 2 putaran lelaki itu mengelilingi tubuh Budi yang berdiri mematung. Ia meyakini bahwa lelaki di hadapannya bukanlah orang dengan gangguan jiwa. Walau sedari tadi Budi tidak kembali menghisap rokoknya, membiarkan saka rokok terjatuh begitu saja. Lebih baik pergi dari kampung ini. Kalaupun ingin mencari kayu bakar seperti aku, jangan ke sana. Budi terus saja memperhatikan bayangan tubuh lelaki itu. Kepalanya yang tertunduk bukan berarti Budi lengah. Ia sedang mempertimbangkan keputusan apa yang akan ia lakukan beberapa menit ke depan. Bukit itu tidak pernah ada yang menginjaknya. Hutannya sangat lebat, tidak menutup kemungkinan binatang buas masih ada di sana. Terlebih itu sangat sakral untuk kami warga kampung Jayamati. Kecuali kamu memang mencari celaka dan akan menyesal seumur hidup. Suara kayu dari atas tanah berpindah ke pundak lelaki itu terdengar oleh Budi. Ia melihat dari bayangan tubuh lelaki yang terkena sinar matahari. Tanpa berkata apapun, Budi langsung berjalan perlahan. Namun ia bukan berputar arah, melainkan melangkah maju ke depan tanpa mengikuti ucapan lelaki barusan. Setidaknya aku sudah memberitahu dia. Sayang, dia mencari malapetaka untuk dirinya sendiri. Lelaki yang kini berdiam diri melihat Budi terus berjalan ke arah Bukit Kembar Jayamati. Lelaki dengan kayu di pundaknya itu sontak kaget ketika terdengar seseorang berteriak memanggil namanya. Tidak biasanya berhenti di sini, Kang Cece. Lihat apa sampai segitunya ke arah jalan menuju Bukit Kembar? Tidak, Kang. Jawab lelaki yang mulai berjalan pincang menutupi rasa kaget karena ia sudah tidak melihat Budi. Baru saja lelaki yang menyapa itu akan bertanya hal yang penting. Seketika ia urungkan karena apa yang akan ia tanyakan tidak mampu untuk diucapkan. Bisa hilang, padahal tadi belum jauh. Aneh. Lelaki itu terus berjalan pincang, namun ia lebih memilih menutup mulut pada temannya yang kini sedang penasaran dengan tingkah aneh dirinya siang ini. Budi yang bersembunyi di belakang pohon besar hanya menganggukkan kepala ketika lelaki yang berjalan pincang itu sama sekali tidak berbicara tentang dirinya. Hampir saja aku salah mengambil langkah, ada yang berbeda dari lelaki itu. Jangan sampai. Sebelumnya hadir niatan dalam diri Budi untuk menghabisi lelaki pincang itu yang kini ia dengar barusan bernama Kang Cece. Namun setidaknya Budi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang harus segera ia ketahui dari Bukit Kembar. Sakral. Bukit Kembar itu sakral. Aku pikir hutan dengan segala isinya sama saja. Memang tujuan aku datang untuk hal yang tidak beres menyangkut keselamatan banyak nyawa. Budi teringat semua cerita Reza ketika menceritakan nasib Ibu Siti hilang dengan aneh 5 tahun lalu, serta menyisakan banyak misteri aneh yang bukan hanya membahayakan nyawa Reza, namun nyawa-nyawa 5 perempuannya harus segera Budi lihat secara langsung. Tangan Budi yang sedang membuat beberapa tali dari akar itu segera ia talikan pada sebuah pohon yang sudah ia tandai dengan sayatan pisau andalannya. Di sini tempat paling strategis untuk memancing ikan dalam hutan. Menarik. Budi menganggukkan kepala berkali-kali, ya seperti sedang mengingat sebuah pesan penting dalam isi kepalanya. Tidak butuh waktu lama untuk Budi mempersiapkan jalan keluar jika nanti tengah malam kemungkinan buruk terjadi. Gerak dan gerik dalam hutan bak taman bermain untuknya. Beberapa jalan setapak menuju Bukit Kembar Jayamati itu sudah Budi tandai dengan goresan pisau di setiap pohon. Karena ia sudah membaca situasi jika malam tiba keadaan gelap akan menyelimuti kampung Jayamati jauh lebih mencekam. Kini Budi tinggal meluangkan sedikit waktu untuk masuk ke dalam Bukit Kembar yang menarik perhatian untuknya. Walau ada hal lain juga yang harus diselesaikan terlebih dahulu,
terutama menjaga Gama yang ia yakini pasti sedang berjalan menuju rumah Pak Eko. Budi merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika masuk ke dalam area perkampungan. Baru pertama kali dirinya merasakan suasana kampung yang tidak biasa, membuat Budi tidak dapat leluasa bergerak selain untuk menghindari berjumpa dengan warga kampung. Ia juga harus melihat keadaan 5 orang perempuan yang terpasung kayu yang sama dengan Ibu Siti. Seharusnya informasi dari Reza benar, tapi aku harus lihat dengan mataku sendiri. Budi melewati pemantang sawah yang luas. Baru saja ia berjalan beberapa langkah ke arah pemantang sawah serta memperhatikan beberapa rumah yang kosong. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kampung-kampung lain yang pernah aku datangi. Mereka menghabiskan waktu di kebun dan di sawah, tapi kampung ini sangat berbeda. Seperti terlindungi sesuatu yang belum aku pahami. Budi sedikit cemas sambil terus memperhatikan rumah warga dan terus berjalan. Kedua mata Budi mendapati satu rumah dengan pintu terbuka berkali-kali terkena hembusan angin. Ia melihat seorang perempuan baru saja mengambil kayu bakar dari samping rumah dengan tergesa-gesa. Baru saja Budi akan membuang pandangan kedua matanya yang mendengar suara langkah lebih dari 1 orang mendekat, membuat tubuh Budi yang terkena sorotan cahaya matahari mulai meredup itu tidak bisa menghindar. Budi berbisik dalam hati, harusnya ia sedari tadi tidak melihat ke arah rumah yang menarik perhatian dirinya, hingga ia harus berpapasan dengan langkah 3 orang warga yang semakin mendekat. Woi! Teriakan seseorang dengan tangan menjepit rokok melangkah semakin cepat ke arah Budi yang berjalan. Sepertinya bukan orang kampung sini itu, Kang. Lebih mirip orang gila dengan rambut gondrong berantakan seperti itu. Teman yang lain mengikuti paling belakang sambil sibuk memakan buah salak. Budi yang seharusnya mempercepat langkah malah sebaliknya. Ia sengaja pelankan ketika berhenti di salah satu jalan setapak dengan himpitan kebun singkong. 3 warga itu segera mendekat ke arah tubuh Budi yang mematung dengan kepala tertunduk hingga wajah tertutupi rambut gondrong. Siapa kamu? Budi tidak menjawab, ia hanya memperhatikan bayangan tubuh mereka bertiga. Lapor saja pada Kang Jarwo, takutnya. Lelaki di sebelahnya terlihat ketakutan ketika melihat tubuh Budi dari atas kepala hingga bawah kaki. Suara bisikan itu didengar jelas oleh Budi, hingga Budi tersenyum tipis ketika nama Jarwo yang terucap. Binatang buruan yang mendekat. Weh, apa kau tidak bisa bicara? Kampung ini tidak pernah dipijak orang gila, paham? Pergi! Lelaki itu baru saja mematikan rokok berbicara di depan wajah Budi. Kepala Budi sedikit terangkat hingga matanya menatap lelaki itu dengan dingin. Bangsat! Lelaki itu merasa terhina oleh tatapan Budi yang baru saja ia lihat sepanjang hidupnya. Tatapannya paling aneh yang dapat membuat emosinya tiba-tiba meledak. Sudah, Kang, usir saja, jangan jadi berkelahi. Lelaki yang sedari tadi sibuk mengunyah buah salak itu tiba-tiba melemparkan biji salak ke arah kepala Budi, kemudian tertawa terbahak-bahak. Sudah benar dia orang gila, Kang. Lelaki itu gembira kembali melempar biji salak. Lelaki yang berdiri di depan tubuh Budi itu langsung menarik baju lusuh yang Budi kenakan dengan kasar. Pergi! Belum sempat tubuh Budi ikut bergeser dan baju yang ia kenakan semakin tertarik. Satu gerakan cepat tangan Budi langsung melepaskan tangan lelaki itu dari baju. Tangan Budi langsung menarik tangan lelaki itu. Temannya berteriak, baru saja menelan buah salak hampir saja tersedak. Kepala Budi seketika terangkat, bersama 5 jari lelaki itu Budi remas sekuat tenaga. Baru saja lelaki itu akan berteriak kencang, dengan cepat Budi menutup mulutnya. Suara tulang renyah seketika terdengar. Bersamaan mata lelaki di hadapan Budi melotot sekuat tenaga. Kepalan tangan Budi langsung mendarat pada bagian perut hingga membuat ia seketika terpejam. Bangsat! Temannya sudah ketakutan. Lelaki yang sedari tadi melempar Budi dengan buah salak langsung menendang punggung Budi, namun tidak membuat tubuh Budi sedikit pun bergeser. Tangan Budi langsung mendarat di leher lelaki itu hingga membuat kedua kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Dan kini ia dapat melihat wajah Budi dengan tatapan dingin.
Pukulan yang sama Budi layangkan tepat ke arah perut hingga seketika ia memuntahkan buah salak yang baru saja melewati tenggorokan. Lelaki satunya lagi yang melihat kejadian itu tiba-tiba berlari kencang dan sengaja Budi lepaskan agar ia menyampaikan kejadian ini pada Kang Jarwo. Dari arah rumah yang sebelumnya Budi lihat, lelaki pincang yang berjumpa di hutan itu sedang memperhatikan dengan tatapan kaget dan Budi menyadari itu. Budi langsung memegang kepala lelaki itu, ia putar dengan perlahan. Agar kepalamu ini tahu rasanya dilempar biji salak seperti apa rasanya. Seketika dua tubuh lelaki itu terkapar tanpa sadarkan diri di atas jalan setapak yang langsung Budi tinggalkan begitu saja. Seharusnya kabar dari lelaki barusan bukan hanya diketahui Jarwo. Semoga juga kamu mendengar agar ia tahu keberadaanku saat ini. Budi merasa senang, sudah sangat lama ia tidak menggerakkan tubuhnya seperti barusan. Lelaki pincang yang barusan melihat kejadian Budi menghabisi anak buah Jarwo langsung masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Sumpah Bu, itu lelaki yang aku lihat barusan di hutan sebelum Bukit Kembar Jaya mati. Cukup Pak, Ibu juga tadi lihat. Tapi seperti orang gangguan jiwa. Bumida, istri Kang Cece, berjalan dari arah dapur membawa air dan makanan dalam wadah. Barusan dua anak buah Jarwo dihabisi dengan mudah lelaki gondrong itu, Bapak lihat sendiri. Bumida tidak menjawab lagi ucapan suaminya. Tubuh tua itu segera berjongkok di atas lantai tanah rumah. Makan nak, kamu harus makan. Anak perempuan itu seketika membuka mata dengan perlahan. Bola matanya menatap ke arah pasung dan gembok besar serta tali yang mengikat kedua tangannya. Sakit Bu, tolong lepaskan. Kang Cece yang berjalan terpincang itu segera duduk di sebelah anak perawan satu-satunya. Tolong Pak, lepaskan. Bumida dan Kang Cecep saling menatap. Mereka secara bersamaan menggelengkan kepala ketika mereka berdua mengingat bahwa dengan cara ini anaknya akan segera sembuh. Makan dulu nak, cepat, ini sudah mau sore. Aku tidak sakit apapun Bu. Kedua kaki yang terpasung dan kedua tangan yang terikat itu tiba-tiba memberontak ketika tubuhnya seperti menerima sesuatu yang merasuki. Anak itu berteriak meminta untuk dilepaskan. Perempuannya tiba-tiba memberontak hingga membuat pergelangan kakinya bergesekan dengan kayu pasung hingga mengeluarkan darah. Apa ini waktunya anak buah Jarwo datang? Kang Cecep segera memeluk erat anak perempuan itu agar tenang, dibantu oleh Bumida. Maksudmu lelaki gondrong itu akan masuk ke Bukit Kembar, lalu akan bernasib sama dengan kedua kakimu itu, Ce? Aku melakukan itu agar anak ini sembuh. Percuma menunggu Mbah Yanto yang sudah 5 tahun hilang. Dan ada 4 perempuan bernasib sama dengan anak kita ini di kampung ini. Kang Cece lalu berdiri berjalan ke arah wadah yang berisikan alat-alat kerjanya ke ladang atau hutan. Kalau Mbah Yanto tidak berada di Bukit Kembar dan tidak bisa menyembuhkan anak kita terpaksa. Kang Cece mengambil sebuah palu besar dengan berjalan terpincang. Kang sadar masih ada bapak yang bisa menyembuhkan anak kita ini. Bumida melihat anak perawannya itu mulai sadar kembali. Palu besar yang ada di tangan Kang Cece itu akan segera ia benturkan ke arah gembok di kayu pasung yang kuncinya berada di tangan Jarwo. Sampai kapan Bu menunggu Pak Eko? Kalaupun kamu membawa anak kita keluar dari kampung ini, mau dibawa kemana agar dia sembuh? Kita tidak mempunyai cukup uang. Sayup angin yang menghantar sore itu sudah beberapa kali menerpa pintu rumah. Begitu juga dari arah celah jendela yang terbuka, seorang lelaki berambut gondrong sedari tadi mendengarkan pertengkaran suami istri itu dengan jelas. Keheningan Kang Cece yang tidak dapat menjawab pertanyaan istrinya itu seketika menyelimuti rumah mereka. Kang Cece hanya bisa berjalan terpincang sambil kembali mengembalikan palu ke dalam wadah. Kalian urus mereka berdua. Aku harus ke rumah Cece memberikan makanan ini dulu seperti biasa. 4 perempuan yang lainnya sudah aku berikan. Dan cari orang gila itu. Dari luar rumah Kang Cece, satu anak buah Jarwo sudah membawa makanan nasi putih dan juga terdapat sebuah kalung bunga 7 rupa yang langsung dilihat oleh Budi. Kang? Teriak anak buah Jarwo. Kang Cece dan Bumida sontak bersikap seperti biasa saja, seperti tidak terjadi sesuatu. Dengan mata anak perempuannya itu tiba-tiba terbuka lebar. Makan. Aku ingin makan.
Lelaki yang sudah biasa berkunjung memberikan makanan itu langsung menyuapi mulut anak perempuan Kang Cece yang terbuka. Nasi yang dicampur dengan bunga itu sangat lahap masuk ke dalam mulut. Apa Bapak sudah bilang kapan anak ini akan sembuh? Kemungkinan bulan depan sembuh sampai rambut panjangnya itu menjadi pendek. Bunga dan nasi itu berpindah ke tangan Bumidah, sementara anak buah Jarwo langsung mengeluarkan gunting yang ia simpan di saku celana. 3 kali gunting itu langsung memotong beberapa bagian rambut anak perempuan Kang Cece, sementara Kang Cece hanya menggelengkan kepala. Seketika anak perempuan Kang Cece tertawa gembira, kedua kaki yang terpasung hingga kedua tangan yang terikat itu ikut bergerak. Rambut perempuan itu segera anak buah Jarwo masukkan ke dalam kain hitam. Apa darahnya juga sama? Untuk kesembuhan dia, Kang. Sebola putih tiba-tiba anak buah Jarwo usapkan ke arah kedua kaki yang terpasung yang sedari tadi meneteskan darah. Hari ini Kang Cece yang terakhir, 4 perempuan lainnya sudah saya berikan makan. Saya pamit, Kang. Minggu depan Bapak akan berkunjung ke sini. Bumidah segera mengembalikan wadah tanpa kosong dengan sisa bunga yang sedang dimakan oleh anak perempuannya. Itu artinya anak ini akan sembuh. Anak buah Jarwo hanya menganggukkan kepala. Ia segera keluar rumah Kang Cece dan menutupnya. Setelah dari kejauhan ia sudah tidak melihat lagi 2 temannya yang terkapar. Cahaya sore yang baru saja mengeluarkan sinar kuning keemasan. Dari balik tubuh anak buah Jarwo yang sedang berdiri, bayangan tubuh Budi mendekat. Bekapan tangan Budi langsung mendarah di mulut anak buah Jarwo hingga membuat tubuhnya terkunci, lalu wadah tampaknya terjatuh tepat di depan pintu. Ujung mata anak buah Jarwo sontak terkejut manakala lelaki gondrong yang ia dengar laporan dari salah satu temannya adalah orang gila mendekap mulutnya sangat kuat, serta mengunci tubuhnya tidak mampu bergerak. Budi yang tidak mengalami kesulitan seketika langsung menyeret tubuh anak buah Jarwo hingga ujung kakinya yang memakai sandal itu tercetak di atas tanah. Pintu depan rumah baru saja dibuka oleh Kang Cece yang mendengar suara seretan sesuatu hingga melihat wadah tampah tergeletak di depan pintu rumah. Ada apa, Ce? Kang Cece melihat jelas rambut gondrong Budi yang sedang menyeret anak buah Jarwo dengan mengunci leher dan tubuhnya. Manusia itu lagi apa sebenarnya yang sedang ia lakukan? Tegas Kang Cece tanpa menjawab pertanyaan kedua kali Bumidah. Dengan cepat Kang Cece membawa wadah tampah itu ke arah tumpukan kayu. Ia selipkan tampah rotan itu di antara kayu-kayu. Ce, tadi si Kang Rama kesini? Tegas salah satu anak buah Jarwo yang baru saja selesai menggotong 2 temannya tidak jauh dari rumah Kang Cece. Tadi sudah pulang lagi, Kang, kasih makan saja. Kang Cece berusaha tenang walau ia tidak berharap teman Kang Rama itu melihat ke arah tanah karena tercetak di ujung kaki. Aneh, kenapa tidak berpapasan? Dengan wajah panik, anak buah Jarwo itu segera bergegas ke arah samping rumah sambil mengencangkan tali golok yang melingkar di pinggang. Ia menuju satu jalan yang sebelumnya dilalui Budi menyeret tubuh Kang Rama. Ada apa memangnya, Kang? Kang Cece mencoba mengalihkan perhatian agar lelaki itu tidak melangkah ke arah samping kampung. Hati-hati, ada lelaki gondrong seperti bukan orang gila biasa. Saya mau lapor ke Kang Jarwo. Dengan terpincang-pincang, Kang Cece masuk ke dalam rumah yang mengambil golok yang menempel di tembok bilik. Tangannya bergetar itu segera mendekat ke arah kening anak perempuan. Bapak punya firasat lelaki gondrong itu bisa membantu kesembuhan kamu, nak. Doakan. Bumidah tidak lagi membuka mulut ketika suaminya itu keluar dari rumah. Ia hanya menundukkan kepala dengan pasrah untuk kesembuhan anak perempuannya, termasuk 4 perempuan lain yang bernasib sama. Hanya keluarga Bapak yang dapat menyembuhkan anak kita. Bisik hati Bumidah, suara ranting yang bergesekan dengan kaki seorang anak buah Jarwo yang bernama Rama itu perlahan hilang. Tubuh Rama yang sebelumnya berontak kini lemah tidak berdaya. Budi menyeret tubuh itu seperti binatang hasil buruan dari dalam hutan. Dan kini, ia kembali menuju satu-satunya jalan setapak yang akan membawanya kembali ke Bukit Kembar. Sebuah tali yang terbuat dari akar yang sebelumnya ia lilit pada pohon itu dilepaskan dengan perlahan. Dengan cepat tali itu berpindah pada tangan dan kaki Rama yang kini tubuhnya terkena sinar cahaya sore yang menembus di antara celah pohon.
Cahaya surya mengenai wajahnya akan membuat dia cepat sadar. Dengan cepat, Budi mengambil kain hitam dari saku celana Rama yang sudah berisikan gumpalan rambut, serta kain putih yang sudah penuh dengan darah segar. Ini pasti kumpulan darah dari setiap kaki perempuan yang terpasung. Bau darah ini tidak seperti biasanya. Baru saja ia mengeluarkan pisau dari balik pinggang untuk membuat Rama tersadar. Ia mendengar suara gesekan kaki tanpa alas ke tanah hutan. Suara itu semakin mendekat. Budi perlahan berdiri setelah memasukkan kain putih penuh darah, serta gumpalan rambut yang sama yang sudah Reza bawa dan Gama temukan di samping belakang rumah Ki Dudui dalam saku celana. Budi mendengar suara langkah kaki semakin mendekat. Bukan seorang diri, bersama binatang kaki 4 serta tongkat kayu. Ia memastikan di antara pohon-pohon hutan menuju Bukit Kembar. Budi melihat jelas seorang lelaki tua dengan rambut penuh uban sedang bersama seekor kambing. Langkah kedua kaki tua itu dibantu oleh tongkat. Lelaki tua itu seketika saling menatap dengan Budi lalu melemparkan senyum. Tidak ada ladang rumput di hutan ini kecuali di pemantang sawah. Budi sudah tahu tentang kambing berkaitan dengan masa kecilnya. Di belakang kamu, nak. Sebenarnya lelaki tua itu tidak mengeluarkan suara, hanya menggerakkan mulut. Budi melihat sebuah bayangan tubuh seseorang mendekat dengan golok yang sudah melayang ke arah punggung. Tajam golok itu seketika meleset, manakala tubuh Budi menghindar dengan cepat. Satu kaki Budi dengan sekuat tenaga mengenai bagian dada lelaki yang ternyata temannya Rama hingga membuat golok tajam itu terlepas dari genggaman tangan. Ia mengikuti terus bekas seretan kaki Rama hingga mendapati Rama sudah terikat, dan hal itu juga diikuti oleh Kang Cece yang kini bersembunyi di belakang pohon. Bangsat! Anak Bajarwo itu sudah terkapar dengan mulut mengeluarkan darah. Baru saja tubuh anak Bajarwo itu akan bangkit, telapak kaki Budi langsung mengenai kepala tanpa mengeluarkan suara, yang artinya tendangan itu begitu sangat kencang. Ada apa ini? Rama ketakutan yang baru saja membuka mata dan ia tersadar tubuhnya sudah terikat. Dengan perlahan Budi menyeret tubuh anak buah Jarwo yang sudah tidak sadarkan diri itu ke dekat tubuh Rama. Memancing ikan di hutan memang lebih menarik. Budi membenarkan rambut gondrongnya. Belum selesai rasa heran Rama yang tiba-tiba terikat, kini kedua matanya melotot. Jangan! Budi menyayatkan golok tajam ke arah betis anak Bajarwo hingga mengeluarkan darah. Temanmu akan selamat. Darah itu akan mengalir perlahan sekitar 2 jam. Ketika aku melepaskan ikatan pada tubuhmu, kamu bisa membawa temanmu pergi dengan selamat, lalu dapat melaporkan semua ini pada Jarwo. Lelaki tua dengan kambing serta tongkatnya itu tidak benar-benar pergi meninggalkan Budi. Ia malah duduk di salah satu akar pohon di dekat kambingnya, perlahan mengeluarkan lintingan tembakaunya, bak sedang menonton sebuah pertunjukan. Suara ujung golok yang tertancap di dalam tanah tepat di hadapan Rama terdengar begitu kencang.